Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Syifa Rizky Solihah, Salsabil Zafira, Rizka Alia Putri. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Al-Ustadzah Rumbiati. Makalah ini kami buat dengan judul Sumber, Tujuan, dan Peran Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dari Segi Filsafat Islam. Kehidupan di dunia memiliki berbagai unsur yang melengkapi. Unsur terpenting yang ada yaitu unsur makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia merupakan sosok yang paling berpengaruh dalam rantai kehidupan. keistimewaan manusia jauh lebih sempurna daripada makhluk lainnya. Karena manusia dianugerahi akal pikiran, akal tersebut telah dioptimalkan dalam kehidupan yang terrealisasikan dengan ilmu pengetahuan. Penting diketahui bagaimanakah sumber dan peran manusia, juga sumber yang ada dalam ilmu pengetahuan. Maka pembahasan kali ini akan mengupas tentang aspek-aspek yang akan kami bahas. Terbungkus dalam rumusan masalah yang pertama yaitu, apakah sumber yang digunakan oleh manusia dalam ilmu pengetahuan dari segi filsafat pendidikan Islam? Yang kedua, apakah tujuan manusia dalam ilmu pengetahuan dari segi filsafat pendidikan Islam? Dan yang ketiga, apakah peran manusia dalam ilmu pengetahuan dari segi filsafat pendidikan Islam? Yang pertama, apakah sumber yang digunakan oleh manusia dalam ilmu pengetahuan dari segi filsafat pendidikan Islam? Sumber manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama, pendidik yang kompeten, yaitu guru di sekolah dan madrasah, serta dosen di perguruan tinggi. Yang kedua, buku. Yang ketiga, jurnal. Dan yang keempat adalah alam semesta. Berikut penjelasan singkat dari peran pendidik adalah yang pertama, expert. Seorang pendidik tentu ahli pada berbagai bidang, minimal ahli pada mata pelajaran atau kuliah yang ia ampu. Pendidik yang berperan untuk menularkan keahliannya sebagai subjek didiknya. Yang kedua, resource person. Seorang pendidik berperan sebagai sumber rujukan bagi subjek didiknya. Yang ketiga, fasilitator. Seorang pendidik berperan sebagai fasilitator yang berkewajiban menciptakan kondisi subjek didiknya dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Yang keempat, instruktur. Seorang pendidik tentu mampu berperan sebagai instruktur yang memberi instruksi atau arahan kepada subjek didiknya supaya dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang kelima, model. Seringkali pendidik berperan sebagai model ideal dari subjek didiknya, terutama dari segi perilaku atau karakter, penegakan sistem nilai, intelektualitas, dan profesinya. Yang keenam, mentor. Pendidik berperan memberi nasihat kepada subjek didiknya, terutama yang terkait dengan pembelajaran. Yang ketujuh, co-learner. Seringkali pendidik berperan sebagai mitra subjek didik, mulai dari merencanakan pembelajaran, proses pembelajaran, dan bahkan sampai evaluasinya. Kemudian yang kedelapan, refleksif practitioner. Pendidikan berperan sebagai praktisi reflektif, terutama menguji kompetensi subjek didiknya dari segi sikap dan perilakunya. Yang kesembilan, researcher. Pendidik berperan sebagai peneliti dalam pembelajaran melalui observasi,
memformulasikan hipotesis, mengembangkan suatu teori, dan mempraktekannya. Pembahasan yang kedua adalah tujuan manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Hakikat wujudnya bahwa manusia adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah manusia sebagai hamba Allah. Jadi, menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan hidup manusia yang dihubungkan kepada ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, mendidik individu yang soleh dengan memperhatikan perkembangan rohani, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Yang kedua, mendidik anggota kelompok yang soleh, baik dalam keluarga maupun masyarakat muslim. Dan yang ketiga, mendidik manusia yang soleh bagi masyarakat insani yang besar. Individu-individu dalam kelompok masyarakat merupakan komponen masyarakat terkecil, sehingga apabila dari setiap individu berhasil dalam meraih tujuan dari pendidikan, maka dengan sendirinya akan membentuk kelompok masyarakat yang telah meraih tujuan itu, dan pada akhirnya tujuan secara luas akan tercapai juga. Peran manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna di dunia dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Keistimewaan yang dimiliki oleh manusia dan tidak ditemukan pada makhluk lainnya yaitu terletak pada akal. Akal sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dioptimalkan sebaik mungkin oleh manusia sejak penciptaan Adam alaihissalam dengan landasan bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruh benda. Peran manusia di bumi semakin jelas sebagai khalifah. Sosok khalifah harus berpengetahuan luas agar mampu memimpin dengan baik. Dalam sejarahnya, manusia juga berperan penting dalam ilmu pengetahuan dengan memberikan sumbangsih yang begitu banyak pada dunia ilmu pengetahuan. Berbagai penemuan-penemuan menjadi wujud nyata akan peran manusia. Berikut adalah beberapa hasil penemuan yang tercatat dalam kehidupan dunia, di antaranya Alessandro Volta yang menemukan baterai, kemudian Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi, Albert Einstein menemukan teori relativitas, dan Carl Zeiss yang menemukan sepeda. Selain demikian, manusia yang telah mendapatkan ilmu pengetahuan juga berkewajiban untuk mentransfer dan menyebarkan apa dan segala ilmu yang ia miliki. Salah satunya adalah dengan berprofesi sebagai guru atau pendidik. Dalam kacamata falsafah pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertugas untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali syahadah yang pernah diikrarkan manusia di hadapan Tuhannya. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu sumber belajar menjadi kebutuhan pertama bagi subjek didik agar dapat mengalami proses pembelajaran dengan baik. Karena dengan sumber belajarlah subjek didik selalu berhadapan setiap saat. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam ialah manusia sebagai hamba Allah.
Jadi, menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri ialah beribadah kepada Allah. Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya. Peran manusia di bumi semakin jelas sebagai khalifah. Sosok khalifah harus berpengetahuan luas agar mampu memimpin dengan baik. Dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan manusia, terutama dengan menggunakan akal budinya secara rasional, kritis, logis, dan sistematis. Diusahakan berdasarkan prosedur, pola kegiatan, tata langkah, tata cara, dan teknik tertentu, serta memiliki tujuan teologis, yaitu diharapkan menghasilkan produk pengetahuan ilmiah. Demikianlah pembahasan singkat yang kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.